Berita. Acara ini merupakan rangkaian dari pelatihan penggunaan aplikasi eksperimen, kebetulan lab psikologi, dapat hibah untuk melengkapi fasilitas baik untuk melakukan eksperimen online maupun eksperimen offline. Seperti apa eksperimennya hari ini akan saya paparkan sedikit. Jadi ini hanya penghangat gitu ya di awal, demonstrasi penggunaan aplikasi yang akan kita pakai di lab. Nanti kalau rekan-rekan tertarik untuk menggunakan teknik eksperimen yang seperti ini untuk penelitian rekan-rekan baik yang mandiri maupun yang kelompok, makanya ketua kelompok penelitian, koordinator kelompok penelitian di sini ada Farah, siapa lagi, Pak Dedi, lalu Mbak Rani, Bu Yuni. Saya undang juga untuk nanti bisa menginformasikan ke rekan-rekan anggota kelompoknya begitu. Jika tertarik akan ada workshop yang lebih komprehensif di bulan Maret. Nanti pemandunya bukan saya, tapi yang developer dari Open Sesame ini sendiri. Gitu. Hari ini sebenarnya tujuan utamanya adalah demo, tapi mengingat spiritnya adalah untuk mengenalkan kembali berbagai macam teknik pengambilan data, teknik desain penelitian, teknik riset. Saya akan menghabiskan mungkin 15-20 menit pertama untuk memperkenalkan konsep yang kita gunakan dalam eksperimen menggunakan Open Sesame ini. Gitu. Lalu setelahnya kita akan demo. Di sesi demo ini, buat yang sudah install Open Sesame di laptop masing-masing, silakan coba untuk ngikutin. Tapi jangan khawatir kalau misalnya nanti terlalu cepat. Filenya saya akan bagikan semua. Dan tujuannya memang bukan untuk rekan-rekan membuat sendiri eksperimennya dalam satu hari ini, tapi untuk melihat fitur-fitur apa, lalu teknis desain penelitiannya seperti apa. Dan nanti kalau sempat saya akan coba juga memperlihatkan analisis datanya seperti apa, bentuk datanya dan analisisnya juga. Gitu. Jika saya terlalu cepat, terlalu lambat, ada pertanyaan dan lain sebagainya, mohon langsung diinterupsi saja, gitu. Karena saya buka chat di layar yang satu lagi, tapi mungkin sekali saya akan terlewat. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, komentar dan seterusnya, langsung interupsi saya saja. Tidak perlu menunggu sampai ada jeda. Sebelum kita bicara tentang eksperimen secara spesifik, saya ingin bicara dulu tentang bagaimana kita memperoleh informasi dalam ilmu pengetahuan secara umum, dan ini juga siklus yang kita gunakan di bidang ilmu pengetahuan psikologi. Buat teman-teman yang ngajar Meten, Farah, Kak Meli tadi saya lihat, Cimun, ini sudah diperkenalkan ke mahasiswanya masing-masing. Ini yang biasanya kita sebut sebagai model penelitian induktif dan model penelitian deduktif. Kalau yang induktif ini bentuknya eksplorasi, deskriptif, cross-seksional, membandingkan satu kelompok dengan skor satu kelompok dengan skor kelompok yang lain. Misalnya model pertanyaan penelitian adalah faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap depresi. Apa saja karakteristik orang yang mengalami kesepian. Bagaimana korelasi antara kemampuan beradaptasi dengan skor IPK di akhir semester misalnya. Nah, ini ada datanya di lapangan dan kita belum punya bayangan kira-kira pola-pola dinamika antar yang kita sebut sebagai variabel informasi ini seperti apa. Lalu kalau misalnya sudah dengar dari Pak Raymond, oh kita mau mengarah ke data science dan lain sebagainya, machine learning misalnya, model penelitiannya adalah induktif juga. Jadi datanya banyak, tidak beraturan, lalu kemudian dibuat jadi masuk akal. Kita lihat pola-pola karakteristiknya secara eksploratif. Baik menggunakan mesin, gitu, dia akan cari mana sih yang korelasinya paling signifikan. Atau kita menggunakan misalnya causal modeling, model kausal, menggunakan SEM. Kita punya bayangan model mengenai bagaimana variabel-variabel ini berkaitan satu sama lain, ada yang dimediasi, misalnya dimoderasi, ada yang kontribusinya kuat, lemah, dan seterusnya. Nah, ini model penelitian yang induktif. Jadi, informasi yang ada di lapangan, kita lihat pola-pola keterlibatannya atau relasinya seperti apa.
Jadi dari observasi kita membuat generalisasi. Oh, begini loh, ternyata orang dengan karakteristik kepribadian neurotik itu berbeda cara adaptasinya dengan orang yang karakteristik kepribadiannya misalnya agreeableness-nya tinggi. Tapi kita tidak tahu apakah ini sebab akibat. Apakah karena dia neurotik maka dia kesulitan beradaptasi, atau karena dia kesulitan beradaptasi maka dia menjadi neurotik. Untuk tahu itu, kita perlu ke sisi lingkaran sebelahnya, sisi lingkaran yang deduktif. Jadi kita sudah tahu, kita sudah isolasi variabel-variabelnya. Saya mau tahu nih, karena di data eksplorasi saya sebelumnya, di data induktif saya sebelumnya, ada perbedaan cara adaptasi antara orang yang tingkat neurotisismenya tinggi dan rendah. Apakah neurotisisme ini, apakah adaptasi ini betul dipengaruhi oleh neurotisisme? Jadi neurotisismenya kita manipulasi. Nah, ini kita sudah masuk ke penelitian yang modelnya deduktif. Biasanya menggunakan teknik eksperimental. Ini yang biasanya kita sebut ke mahasiswa eksploratorik. Kita menjelaskan kaitan sebab akibat. Kalau sudah tahu faktor yang berkontribusi terhadap depresi, pertanyaannya kemudian mengerucut ke apakah pemberian obat antidepresan dan konseling dapat menurunkan tingkat depresi. Kalau sudah tahu karakteristik orang yang mengalami kesepian, pertanyaannya dikerucutkan menjadi apakah jenis komunikasi tatap muka atau virtual dapat berpengaruh terhadap rasa kesepian. Pengamatan saya sejauh ini sebagai orang yang belajar psikologi eksperimen dan sebagai sedikit orang yang belajar tentang metode penelitian secara formal, kita di Indonesia masih lebih berat sebelah di penelitian yang model induktif. Kalau kita lihat skripsi gitu, kita lihat skripsi 3-4 tahun terakhir di mahasiswa BINUS, sebagian besar modelnya itu ada yang di sebelah kanan. Perbedaan antara kelompok X1 dan kelompok X2, korelasi antara X dan Y, gambaran perilaku Y pada kantor X, gambaran perilaku X pada mahasiswa di Universitas Y, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap Y. Begitu. Nah, ini model penelitian induktif semua. Sedangkan jarang sekali ada yang misalnya judul skripsinya adalah pengaruh X terhadap Y. Ataupun kalau ada, setelah kemudian, nah biasanya ngomel-ngomel ini Kak Farah, setelah kemudian dilihat dengan cermat, walaupun dibilangnya pengaruh sebab akibat, ternyata desain penelitiannya adalah korelasional. Gitu. Kenapa demikian? Alasan yang sering saya dengar adalah model penelitian deduktif ini terlalu rumit. Sebab akibat itu banyak sekali yang harus dikontrol. Secara teknis rumit karena harus menyiapkan tempat, misalnya, atau instrumen penelitiannya harus sangat spesial, harus sangat spesifik. Infrastrukturnya tidak ada, kita tidak punya lab untuk misalnya yang satu mahasiswanya di strum, yang satu enggak gitu ya. Instrumen, masalah instrumen, fasilitas dan seterusnya. Apakah kemudian kalau tidak ada itu, kita tidak bisa melakukan eksperimen? Saya mau mencoba menawarkan jawaban enggak. Tidak, kita tetap bisa melakukan penelitian dengan model eksperimental, tetapi mungkin jenis penelitiannya jadi sangat spesifik. Yang sudah berjalan sejauh ini, kita punya sistem yang namanya line survey. Kita menggunakan penelitian-penelitian sederhana menggunakan desain vignettes misalnya. Ada kelompok yang mendapatkan diminta untuk membaca narasi yang jenisnya A, yang misalnya meningkatkan level kesepian. Ada yang narasi jenis B, dia netral. Nah, ini model-model penelitian yang berani. Berbagai macam skenario yang kemudian setelah membaca skenario, mahasiswa yang diacak ke dalam dua kelompok ini, kita lihat apakah tingkat kesepiannya sama atau berbeda. Kalau sama, kalau berbeda, kita kemudian bisa menyimpulkan karena partisipannya diacak dalam dua jenis skenario. Bedanya ini karena skenarionya. Karena ini satu-satunya variabel yang kita manipulasi. Itu satu jenis penelitian yang bisa kita desain saat ini dengan sistem yang sudah ada yang namanya line survey. Nah, buat rekan-rekan yang baru, Mbak Suti, Mas Susanto, saya lihat tadi Mbak Danika, ini nanti saya akan buatkan account untuk bisa mengakses line survey. Buat rekan-rekan yang lain sudah punya account-nya, silakan gunakan dengan secara maksimal. Gitu. Yang tidak bisa dilakukan di line survey
adalah jenis-jenis penelitian yang melibatkan respon yang sifatnya psikofisiologis istilahnya. Nah, ini kita sebut sebagai psikofisik. Kita tidak bisa melihat misalnya seberapa cepat seseorang merespon ketika kita memberikan beberapa jenis stimulasi yang berbeda. Jenis penelitian seperti ini, psikofisiologi ini yang sedang kita bangun infrastrukturnya di lab psikologi. Kita sudah punya Kapingkan ya, silakan. Sorry Nuh, sebelum lanjut, ini kan saya bisa bilang pemula nih, emang lagi belajar kembali tentang psikologi eksperimen. Sebelum lanjut ke yang lebih canggih, mau mengklarifikasi dulu. Seingat saya, mudah-mudahan nggak salah, sebuah penelitian bisa dibilang eksperimen ketika ada manipulasi dan randomisasi, bener ya? Ya. Nah. Terus tadi yang Wisnu jelasin adalah sebenarnya dengan Lime Survey kita bisa ketika kita punya vignette itu namanya manipulasi, dan ketika kita merandomisasi kepada siapa vignette itu diberikan secara acak, itu sebenarnya udah termasuk randomisasi, makanya bisa dibilang penelitian eksperimen dengan menggunakan Lime Survey aja gitu, bukan mau klarifikasi. Oke, udah sampai sini udah paham. Thank you Kapingkan. Klarifikasi. Satu tambahan lagi yang seringkali luput kalau kita bicara desain eksperimental adalah ada kontrol terhadap variabel pengganggu. Nah, ini yang seringkali sulit kita lakukan di penelitian yang model online. Kalau penelitian offline kita tahu misalnya penelitian tentang distraksi gitu ya, sudah masukkan ke dalam satu ruangan yang cahayanya kita buat konstan, tingkat kebisingannya kita buat konstan. Ini yang kita tidak bisa lakukan. Kalau demikian selama ada manipulasi dan ada pengacakan partisipan dalam kelompok-kelompok, kita bisa berargumen kalau perbedaan yang muncul di variabel terikatnya ini disebabkan oleh manipulasi kita di variabel bebas gitu. Nah, jenis penelitian eksperimental yang lain, karena saya latar belakangnya adalah psikologi kognitif, Pak Raymond, kayaknya bukan randomisasi tapi kontrol. Random itu bentuk kontrol, yes, betul. Jadi kontrol ini baik terhadap variabel bebas maupun variabel pengganggu. Nah, kontrol terhadap variabel bebas, salah satunya adalah randomisasi, tapi tidak satu-satunya. Nah, jenis penelitian yang lain dengan model eksperimen, karena saya latar belakang psikologi kognitif, adalah model penelitian psikofisiologis. Jadi di penelitian psikofisiologis kita mengukur respon yang bentuknya fisik. Paling sederhana bentuk responnya adalah waktu reaksi, kecepatan kita dalam merespon terhadap stimulus. Yang lebih kompleks lagi kita bisa lihat perubahan fisik lain seperti misalnya perubahan ukuran pupil mata, perubahan berkeringat gitu. Konduksi, jadi konduksinya tinggi dia mengindikasikan konduksi kulitnya tinggi mengindikasikan kalau keringat yang keluar lebih banyak. Yang kemudian kita tarik lagi ke arousal gitu misalnya dalam psikologi, dan kecemasan. Ada juga perubahan pola detak jantung. Respon-respon yang sifatnya fisiologis. Idenya seperti apa? Manusia sebagai agen yang memproses informasi. Jadi semakin banyak informasi yang kita proses, semakin rumit, semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka mekanisme yang berjalan ini semakin banyak di otak, yang kemudian salah satu akibatnya ini adalah waktu reaksi yang lebih lambat dan tingkat akurasi yang menurun. Jadi biasanya kita bilang di psikodiagnostik itu secepat dan seakurat mungkin. Nah, ini keliru ya. Kalau cepat itu tidak bisa akurat. Sebaliknya kalau akurat itu biasanya nggak cepat. Jadi relasinya adalah relasi yang relasi yang negatif. Kenapa ini menarik? Karena waktu reaksi, sesuatu yang sangat sederhana, ini ada implikasinya ke dalam mekanisme neurokognitif, nanti saya akan berikan beberapa contoh, dan juga mekanisme sosial. Sebagai ilustrasi, biar kebayang model eksperimen yang seperti apa sih, yang saya perlihatkan di sini misalnya bagaimana kita mengukur memori jangka pendek, short term memory, short term visual memory. Kalau rekan-rekan yang dulu mungkin di textbook psikologi kognitif ada yang bilang 7 plus minus 2.
kalau masih ingat. Kalau kita bisa mengingat 7 plus minus 2 elemen informasi di saat yang bersamaan, kalau dia muncul secara simultan. Nah, penelitian yang lebih baru menunjukkan kalau 7 plus minus 2 ini terlalu tinggi estimasinya. Nah, kalau kita buat dengan kontrol yang lebih ketat, ternyata jumlahnya itu tidak sebanyak itu. Jumlahnya itu 4. Bagaimana kita bisa dapat gitu? Kita bisa mengingat 4 elemen yang berbeda di saat yang bersamaan. Kira-kira bentuk eksperimennya seperti ini. Jadi partisipan akan diperlihatkan stimulus yang sangat sederhana. Jadi di layar diperlihatkan ada dua kotak yang warnanya berbeda. Ini diperlihatkannya cepat sekali, 1/5 detik. Lalu kemudian ke presentasi ini dihilangkan dan dikasih lihat layar yang kedua. Nah, di layar yang kedua ini, si salah satu kotak ini bisa saja berubah warnanya. Nah, di kasus ini yang kuning ini berubah menjadi hijau. Tugas partisipan adalah menentukan apakah yang dilingkari ini warnanya itu sama atau berbeda dari layar sebelumnya. Kalau dia berhasil menebak dengan benar, gitu, dia bisa mengenali dengan benar, gitu. Iya berubah gitu. Maka responnya akurat. Tapi kalau dia gagal ini bisa dua ya, bisa false positives gitu, dia bilang berubah padahal nggak berubah, atau false negatives, dia bilang nggak berubah padahal berubah. Ini baliknya nanti ke signal detection theory. Partisipan diperlihatkan sejumlah kotak dengan warna yang berbeda 2 kali. Ada kemungkinan 50% salah satu kotak berubah warnanya. Partisipan merespon dengan ya dan tidak. Nah, untuk tahu bahwa benar nggak sih responnya ini bukan karena kebetulan, kita ulangi presentasinya ini dengan banyak kali pengulangan. Misalnya 100 kali dengan 2 warna yang berbeda, dengan posisi yang berbeda-beda juga. Sehingga kita bisa lihat konsisten nggak responnya. Nah, kenapa kita bisa tahu kalau elemennya itu ada 4, bukan 2? Kita tahu kalau kita kasih lihat cuma 2, responnya ini misalnya di atas 90%. Kalau kita kasih lihat 4, responnya berapa? Kalau kita kasih lihat 6, berapa? Jadi jumlah elemen yang kita perlihatkan di partisipan ini kita buat bervariasi. Makanya kita sebut variabel. Nah, ini salah satu penggunaan istilah variabel di psikologi ya. Salah satu akarnya dari sini. Manipulasi respon psikofisiologis. Ada memory set yang 2, ada yang 4, ada yang 6, dan ada yang 8 misalnya. Jadi jumlah elemen yang lebih sedikit dan jumlah elemen yang lebih banyak. Nah, sebelum saya perlihatkan benar nggak sih kapasitasnya 4, gitu. Kira-kira prediksi rekan-rekan seperti apa? Apakah tingkat akurasi partisipan ini bakal lebih tinggi atau lebih rendah kalau jumlah kotaknya ini lebih sedikit? Lalu yang kedua, kalau waktu reaksinya seperti apa? Buat yang jumlah stimulusnya lebih sedikit dibandingkan yang dengan jumlah stimulusnya lebih banyak. Pada kondisi yang stimulusnya lebih sedikit, apakah 1, tingkat akurasinya lebih tinggi, lalu 2, apakah waktu reaksinya lebih lambat? Ini kapingkan, kalau lebih sedikit, tingkat akurasinya lebih tinggi. Tingkat akurasi lebih tinggi untuk jumlah kotak yang lebih sedikit. Mbak Rani. Kalau untuk waktu responnya gimana? Kira-kira kita butuh waktu respon yang lebih, kalau dengan tadi konsep bahwa kita sebagai agen yang memproses informasi, semakin tinggi tingkat kerumitannya, maka kita lebih banyak menggunakan energi, kira-kira waktu responnya akan lebih panjang atau lebih pendek? Oke, kalau lebih sedikit, waktu reaksinya juga lebih cepat. Tingkat akurasi lebih tinggi dan waktu reaksinya lebih cepat dengan kotak yang lebih sedikit, Mbak Anika. Kira-kira seperti itu, betul, dan ini temuan utamanya. Jadi yang tidak diperlihatkan di sini adalah set size yang lebih kecil. Kalau kita lihat, ketika jumlah elemen yang kita perlihatkan di layar lebih besar dari 4, 1, akurasinya turun,
Jadi akurasi ini kita lihat dari hit rate. Hit rate ini adalah kalau dia berubah, partisipannya dengan tepat bilang kalau dia berubah. Yang kedua, yang terjadi juga ketika kita memperlihatkan lebih banyak dari 4 elemen di layar, false alarm rate-nya juga meningkat. Ini adalah ketika kotaknya nggak berubah, tapi kemudian dibilang berubah. Begitu. Nah, ini salah satu model bagaimana eksperimen psikofisiologis tadi. Kita manipulasi jumlah kotaknya secara sistematis, dan kemudian kita lihat bagaimana efeknya terhadap akurasi dan waktu reaksi. Ini salah satu jenis penelitian yang bisa kita lakukan untuk memahami bagaimana proses kognitif manusia berjalan. Sejauh ini apakah sudah cukup jelas? Karena saya sengaja agak cepat karena biar lebih banyak waktu untuk sesi demo. Curve-nya apakah karena proses learning? Tidak, Bapak. Ini yang di x-axis ini bukan trials-nya, tetapi berapa jumlah elemen yang ditampilkan di layar. Nah, kalau learning curve itu biasanya yang diplot di x-axis adalah waktu. Dan ini yang biasanya kita akan lihat di awal tingkat akurasinya mungkin rendah, tapi seiring dengan berjalannya waktu tingkat akurasinya akan meningkat sampai ketemu ceilingnya, ceiling effect-nya. Dan ini tiap partisipan biasanya beda-beda. Ada yang mentoknya di 70%, ada yang di 80%, dan seterusnya. Begitu. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari dari respons psikofisiologi ini? Misalnya kita bisa belajar tentang berbagai mekanisme atensi dengan desain penelitian desain eksperimen yang sangat sederhana. Di desainnya kira-kira perlihatkan satu kotak dengan tanda tambah, kita berikan cues. Nah, cues ini bisa di salah satu sisi kotak. Akan keluar stimulus di situ. Kalau tidak informatif, dan kemudian bentuk stimulusnya adalah tanda panah. Ada yang netral, jadi tanda panah ke kiri ke kanan. Ada yang kongruen, tanda panah tapi di teman-temannya itu semuanya mengarah ke arah yang sama. Dan ada yang inkongruen, tanda panah tapi teman-temannya arahnya berbeda. Tugas partisipan adalah menentukan panah yang di tengah ini, dia ngarahnya ke kanan atau kiri. Sama dengan tugas yang tadi, yang akan kita program hari ini. Nah, dari 3 mekanisme ini, waktu reaksi yang berbeda di tiap-tiap kondisi, kita bisa memahami ada 3 komponen atensi ternyata. Ada yang disebut sebagai alerting, ini adalah perbedaan waktu reaksi ketika ada cues-nya atau tidak ada cues. Jadi yang double cue dikurangi yang central cue. Orienting, tadi saya bilang cues-nya ini bisa informatif atau tidak informatif. Dia stimulusnya akan muncul di sisi yang sama atau tidak. Jadi ini adalah kemampuan untuk seleksi atau memprioritaskan atensi ke lokasi-lokasi yang berbeda. Alerting ini kemampuan mendeteksi sinyal, lagi ada sesuatu nggak sih? Nah, yang ketiga adalah komponen inhibisi atau executive control. Nah, ini yang akan kita tes juga hari ini dengan eksperimen yang tadi. Jadi ini adalah perbedaan waktu reaksi antara kondisi yang panahnya inkongruen dengan yang panahnya kongruen. Jadi dengan desain yang sangat sederhana, tapi menurut saya sangat cerdik, kita bisa mengenali 3 proses komponen atensi. Ini bagaimana kita bisa tahu kalau waktu reaksinya kita kurang-kurangin itu kemudian betul ini adalah waktu reaksi yang kita butuhkan untuk mekanisme atensi tertentu. Nah, ini ditarik lagi, ada sejarahnya lagi bahkan ke zamannya Donders, zamannya Wilhelm Wundt, dan seterusnya. Ini ada Mas Aryo pakai flanker test, ya betul. Ini adalah kombinasi antara yang disebut sebagai yang atas ini namanya Posner Queuing paradigm, yang bawah ini yang B ini adalah flanker, Erikson flanker paradigm.
Tidak perlu rumit dengan istilah-istilah tertentu dulu. Yang perlu dipahami di sini adalah dari desain yang sangat sederhana kita bisa melihat, dan dari outcome measure dari variabel terikat yang sangat sederhana kita bisa melihat berbagai macam komponen psikologi kognitif yang berbeda. Lebih rumit lagi, kita bisa pasangkan si waktu reaksi ini, desain psikofisiologis ini dengan pengukuran yang lain. Kita bisa ukur pupil mata misalnya. Kita bisa sambil ukur misalnya perubahan detak jantungnya. Dan kalau kita sudah bicara tentang neuroscience kognitif, kita juga bisa ukur bagaimana perubahan neurologisnya. Nah, di contoh yang saya perlihatkan saat ini adalah perubahan gelombang EEG, elektrokardiogram. Ini pakai teknik yang namanya Event Related Potentials atau ERP. Jadi kalau tadi kita lihat cara presentasinya ini selalu, dan teman-teman sudah coba juga di eksperimen, tiap trials, kita sebut sebagai trials, tiap ronde itu kita akan diperlihatkan sequence atau komponen atau langkah-langkah stimulus yang sama. Stimulusnya munculnya itu dengan durasi yang konsisten juga, sehingga kita bisa log, kita bisa rata-ratakan bagaimana perubahan sinyal neuropsikologis, baik yang kita lihat menggunakan elektrokardiogram maupun dengan pencitraan model fMRI, ke kemunculan si stimulus-stimulus yang berbeda ini di layar. Di sini modelnya sama dengan yang saya perlihatkan di awal untuk mengukur memori kerja. Partisipan diperlihatkan cues, fixation cross, lalu dikasih ada tanda panah. Kamu harus perhatikan stimulus di sisi sebelah kanan atau sebelah kiri. Kenapa? Saya akan jelaskan kenapanya juga. Lalu diperlihatkan stimulus seperti ini, dan tugasnya adalah menentukan apakah yang warna merah ini ada yang berubah orientasinya atau tidak. Nah, jumlah garis yang warnanya merah ini dibuat bervariasi untuk menentukan tadi kapasitas memori kerja. Sedangkan jumlah garis yang berwarna biru ini adalah lambang distraktor. Idealnya orang yang sangat selektif, yang sangat baik, mau dikasih garis biru sebanyak apapun, kemampuan dia untuk mendeteksi yang garis merah ini tidak akan berubah. Tapi temuan utamanya dalam penelitian ini adalah orang dengan kapasitas memori kerja yang tinggi, jadi dia bisa mengingat garis merah yang lebih banyak, dia itu juga lebih mampu memfilter si garis-garis yang biru. Nah, ini lihatnya di mana? Lihatnya dari perbedaan gelombang EEG di hemisfer sebelah kiri dibandingkan dengan hemisfer yang sebelah kanan. Ketika partisipan sedang melihat ke arah tertentu. Nah, di dalam istilahnya ini adalah kalau kita melihat ke arah, kita sedang melihat komponen neuropsikologis di sisi yang kongruen dengan mata, itu kita sebut sebagai ipsilateral. Kalau sisinya berkebalikan, ini kita sebut sebagai kontralateral. Kenapa yang kontralateral ini lebih relevan? Karena nah ini Mas Aryo tahu, dan mungkin teman-teman yang lain juga sudah tahu, informasi yang datang dari sebelah kiri itu diprosesnya di hemisfer yang sebagian besar, tidak semuanya. Ini diproses di hemisfer otak yang sebelah kanan. Dan sebaliknya, informasi yang masuk dari sebelah kanan diproses di hemisfer yang sebelah kiri. Sehingga kita bisa membandingkan aktivasi hemisfer sebelah kanan dan kiri ini, bedanya seperti apa. Yang saya sebut tadi sebagai kontralateral dan ipsilateral. Nah, ini garis yang biru dan merah ini menunjukkan perbedaan amplitudo EEG yang sudah dirata-rata tadi berdasarkan ini kemunculan stimulus-stimulusnya. Jadi kalau kita lihat angkanya di sini, ini akan sama dengan penjumlahan angka di sini. Ya mungkin tidak semua, karena untuk merespon si halaman terakhir ini biasanya tidak butuh sampai 2 detik. Orang yang kapasitas working memory kerjanya tinggi, dia aktivasi otaknya ini sama ketika dia sedang merekam dua target dengan
2 distraktor ini sama dengan ketika dia merekam 2 target tanpa distraktor. Sedangkan sebaliknya, orang yang kapasitas working memory-nya rendah, aktivasi otaknya ini akan sama ketika dia memproses 4 target dengan 2 distraktor plus 2 target. Jadinya tidak seefisien itu. Gitu, misalnya. Yang terakhir, selain komponen neuropsikologis dan kognitif, kita juga bisa lihat bias. Misalnya di psikologi sosial yang paling banyak itu adalah paradigma yang disebut sebagai implicit association test. Kalau kita mencoba mengasosiasikan pairings antara konsep tertentu, misalnya kita bilang kalau orangnya tua pencet tombol sebelah kanan, kalau orangnya muda sebelah kiri. Positif sebelah kanan, lalu misalnya dikasih lihat kata yang positif itu di sebelah kanan, kata yang negatif itu di sebelah kiri. Nah, yang kemudian dikombinasikan jadi satu. Ada orang tua, ada kata yang positif gitu. Apakah waktu reaksinya akan lebih cepat gitu? Kalau dia bias, gitu. Dia mengasosiasikan halnya tua dengan negatif, dengan kalau misalnya tua tapi positif. Nah, ini kita bisa lihat estimasi bias seseorang berdasarkan perbedaan waktu reaksi. Mungkin itu aja singkatnya biar hanya agar tergambar saja kira-kira satu model penelitiannya seperti apa, data seperti apa yang kita kumpulkan, desain eksperimennya seperti apa, dan kemudian implikasinya baik ke psikologi kognitif dan area-area yang lain itu seperti apa. Sejauh ini apakah sudah cukup terbayang? Mungkin sebagian dari kita di sini juga sudah terbiasa, sudah pernah memprogram eksperimen yang modelnya seperti ini, dan sudah pernah terlibat sebagai partisipan dalam model-model eksperimen seperti ini. Sejauh ini apakah sudah cukup terbayang, sudah mulai terbayang misalnya, oh ini saya bisa bikin model penelitian yang seperti ini nih, dengan desain psikofisik. Sudah jelas tapi belum terbayang penelitiannya seperti apa. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sesi demo. Kalau tidak ada, saya minta bantuannya untuk rekan-rekan untuk sebelum kita mulai dengan demo Open Sesame, biar karena tadi mungkin sebagian dari kita belum mencoba si eksperimen yang saya akan demokan hari ini, saya berikan kesempatan untuk menjadi partisipan dulu nih di penelitian yang modelnya seperti ini. Ada tautan di chat, silakan dicoba. Mungkin untuk berapa ya? 5 menit gitu ke depan, tidak harus selesai gitu. Jadi biar kebayang aja model penelitiannya seperti apa. Begitu? Dan yang sudah coba tadi, mohon bantuannya untuk bersabar, recordingnya saya akan post dulu. Mungkin sambil juga menunggu selesai, sambil mencetnya huruf apa, sering pakai F dan J biasanya kalau lihat jari kita tuh ada di mana. Kecuali keyboardnya lama gitu sih, udah lagi menjauh F dan J. Oke. Sambil melanjutkan sebentar, saya lihatkan sedikit fitur-fiturnya. Sambil juga menjelaskan bagaimana kita bisa mendesain eksperimen yang tadi rekan-rekan sudah cobakan. Di Open Sesame. Kenapa kita perlu komputer? Kalau zaman dulu kita, dan mungkin di lab ini masih ada ya,
Stroop test kalau ada yang masih ingat, wah, katanya merah gitu, tapi dicetak dengan tinta biru. Tugas partisipan adalah menyebutkan warnanya, bukan katanya. Nah, ini inhibisi juga, menginhibit respons yang refleksif. Kita bisa gunakan seperti ini, halaman yang dengan kata-kata dengan tinta yang berbeda-beda. Lalu ada eksperimenternya, misalnya, atau asisten psikolognya yang nanti yang akan merekam tiap kali dia menyebutkan warna tertentu ini, dia butuh waktu berapa lama sih? Dicatat satu-satu. Bisa sebenarnya, tapi satu keterbatasannya adalah satu, asistennya mungkin aja tidak konsisten gitu, sambil ngantuk-ngantuk, kadang-kadang dia lebih cepat, kadang-kadang dia lebih lambat. Yang kedua, untuk tiap partisipan ini mereka akan dapat halaman yang sama. Sehingga ada bias, misalnya ada kata-kata tertentu yang jauh lebih mudah pengucapannya dibandingkan mendeteksi warnanya dibandingkan warna yang lain. Dan juga artinya ketika mengambil data kita harus tatap muka dengan partisipan. Kita tidak bisa melakukan pengacakan. Dengan komputer kita bisa mengacak stimulusnya. Nanti saya akan perlihatkan gimana caranya. Lalu kita bisa mengontrol juga durasi kemunculan setiap stimulus secara konsisten. Dia akan muncul ya segitu gitu. Dengan plus minus milidetik, ukurannya tuh 1/1000 misalnya. 1/1000 detik perbedaan, atau 5/1000 detik. Dengan tingkat akurasi yang jauh lebih. Tingkat presisi, bukan akurasi. Jadi ada kalau kita sudah bicara tentang psikofisik, ada konsep akurasi dan presisi. Akurasi itu tepat atau tidak jawabnya. Kalau presisi itu adalah konsisten atau tidak. Jadi kalau bahasa statistiknya standar simpangan baku, standar deviasi. Dengan komputer tentunya jauh lebih presisi. Jadi simpangannya itu konsisten untuk tiap trials. Gitu. Di lab psikologi kita sudah dibekali oleh satu sistem yang kita sudah mulai berjalan dari semester lalu, yang namanya Lime Survey. Buat rekan-rekan yang baru, saya akan buatkan account juga. Nah, ini kita bisa gunakan untuk penelitian deskriptif, korelasional, dan bahkan untuk eksperimen yang sifatnya sederhana dengan vignettes tadi. Di sini kita bisa lihat di tabel ini keuntungan dan kelebihan. Untuk respon kuantitatif, kualitatif ini memang tujuan aplikasinya untuk itu. Jadi dia sangat baik di situ. Tapi untuk customization ya, untuk kita membuat looping gitu, kita membuat pengacakan partisipan. Kita mau perlihatkan stimulus yang sama dengan sequence yang sama tapi 100 kali. Nah, ini sulit sekali pengaturannya. Karena memang sistemnya tidak dibuat untuk itu. Kalau kita mau membuat penelitian dengan model waktu reaksi, kita tidak terlalu pusing dengan model bentuk pilihan ganda respon kualitatif dengan bentuk teks, tapi kita lebih memperhatikan bagian akurasi pengaturan waktunya, randomisasi, looping, dan lain sebagainya. Hanya kita butuh sistem yang berbeda. Di lab nanti akan ada 2 sistem ini, Lime Survey dan Open Sesame. Untuk 2 jenis eksperimen yang kira-kira berbeda juga. Open Sesame, tadi saya sudah letakkan di chat, saya akan letakkan lagi. Bisa di-download di sini secara cuma-cuma. Ini dikembangkan, ini adalah aplikasi builders, jadi yang kita sebut sebagai eksperimen builders, yang bisa kita gunakan untuk tadi mendesain eksperimen psikofisiologis. Yang menyenangkan di sini adalah modelnya ini sangat user friendly, ada user interface-nya. Nah, untuk analisis data saya akan memperlihatkan juga aplikasi yang saya gunakan yang tidak ada user interface-nya, jadi biar kebayang gitu betapa menyenangkannya punya user interface. Drag and drop, point and click. Open source, jadi bisa di-download siapa saja secara cuma-cuma. Source code-nya dapat diakses dan diedit secara bebas, tentunya dengan aturan-aturan tertentu. Jadi disimpannya di database yang namanya GitHub, dan bisa digunakan lintas platform. Yang akan kita gunakan hari ini adalah yang versi Windows atau iOS. Kita bisa juga ada aplikasinya juga di Google Play. Jadi kita bisa gunakan untuk mengambil data eksperimen menggunakan tablet gitu, atau bahkan HP. Walaupun setahu saya
developernya ini tidak sedang mengembangkan ke arah situ. Jadi yang sekarang sedang lebih banyak berkembang adalah untuk eksperimen online, yang sebenarnya butuh step-step tambahan juga, yang saya akan jelaskan belakangan. Hari ini yang akan saya demokan adalah tugas sederhana, tugas inhibisi yang kita sebut sebagai Simon task. Rekan-rekan sudah lihat tadi, tugasnya sangat simpel, akan ada panah di layar, panahnya itu bisa mengarah kanan atau kiri. Tetapi lokasi panahnya ini bisa aja kongruen dengan arah panahnya, jadi konsisten dengan arah panahnya. Arahnya ke kanan tapi munculnya di sisi layar yang sebelah kanan, atau arahnya kanan tapi munculnya di sisi layar yang sebelah kiri. Prediksinya, karena kita tahu bahwa inhibisi ini adalah satu komponen kognisi yang tersendiri, gitu, yang independen. Prediksinya adalah waktu reaksi kita untuk kondisi yang inkongruen ini akan lebih panjang dibandingkan waktu reaksi untuk kondisi yang kongruen. Kalau kita lihat tugasnya cuma terdiri dari 3 komponen aja. Jadi di depan ada fixation dot, atau di sini saya perlihatkan sebagai tanda tambah, fixation cross, sama saja. Lalu kita munculkan stimulusnya, bentuk anak panah. Dia ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, anak panahnya mengarah kiri atau kanan. Jadi cuma ada 4 kombinasi. Stimulus ini akan muncul dengan durasi waktu yang tertentu, yang kita akan kendalikan juga. Dan lalu ada halaman untuk ketika stimulusnya sudah muncul, kita harus membuat respon. Kalau rekan-rekan perhatikan, kalau dibiarin begitu saja di eksperimennya, panahnya ini setelah 2 detik akan menghilang secara otomatis sebenarnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai satu ronde atau satu trials. Tadi rekan-rekan sudah mencoba untuk eksperimen yang sangat sederhana ini, kita bahkan membuat 200 trials untuk melihat konsistensinya. Ini kita kalikan jumlahnya. Akan ada beberapa kondisi yang berbeda-beda, lalu kita kalikan dengan jumlah kondisinya. Eksperimen yang tadi saya demokan, saya buat menjadi beberapa blok. Jadi tidak matanya biar nggak capek. Karena ngeliatin layar, terus biasanya kita berikan jeda ke partisipan. Nah, ini kita sebut sebagai blok. Untuk desain eksperimen tertentu, antara satu blok dengan blok yang lain ini bisa saja kita buat ada perbedaannya. Jadi ada variabel lain yang kita manipulasi di sini. Dalam eksperimen yang saya demokan hari ini tidak ada perbedaannya. Jadi dia hanya segmen saja, agar partisipannya bisa mengambil jeda di tengah-tengah. Kita kalikan berapa blok. Nah, ini yang kita sebut sebagai, ini ada beberapa kondisi, lalu kita sebut sebagai satu eksperimen. Kali berapa kondisi lagi. Kalau sekarang rekan-rekan sudah bisa membuka aplikasi Open Sesame di halaman awalnya, nanti saya akan pandu juga satu-satu, tetapi kira-kira di sisi toolbar yang sebelah kiri akan ada komponen-komponen seperti ini. Jadi tempat kita menggambar stimulusnya. Nah, stimulusnya ini selain visual, kita bisa juga buat dalam bentuk auditory misalnya. Jadi ada bunyi tertentu yang akan dimainkan ketika halaman tertentu muncul. Lalu ada komponen yang disebut sebagai loop. Nah, ini mengatur repetisinya. Kita mau munculkan stimulusnya berapa kali, ada kondisi apa saja. Lalu ada sequence. Nah, ini yang mengatur tadi. Dalam satu layar itu, dalam satu kali ronde, itu akan ada berapa stimulus, akan ada berapa jenis hal yang kita perlihatkan di layar. Selain itu, ada respon-respon yang akan kita kumpulkan. Kalau tadi saya mengumpulkan responnya menggunakan keyboard. Jadi tekan F atau tekan J. Kita juga bisa mengumpulkan respon dalam bentuk mouse. Setahu saya dalam bentuk klik, dan koordinatnya juga ketahuan, jadi koordinat di layar. Dan ada yang disebut sebagai logger. Nah, ini dia mencatatkan respon-respon yang tadi rekan-rekan berikan ke satu dokumen Excel yang nanti akan dikirimkan ke saya sebagai peneliti. Yes, kalau belum bisa install nggak apa-apa. Nanti saya akan perlihatkan juga aplikasinya seperti apa. Tugas yang akan kita buat hari ini sangat sederhana. Jadi tadi di layar kita akan perlihatkan panahnya bisa mengarah ke kiri atau ke kanan. Kita buat dalam 2 blok. Ada 2 kondisi, kongruen atau inkongruen. Tiap kondisi kita akan ulang 100 kali.
Dan setelah itu biasanya saya akan buat instruksinya, feedback untuk ketika di awal di bagian praktisnya itu ada feedbacknya. Oh, respon Anda benar, respon Anda salah. Dan mungkin ada latihan juga untuk analisis datanya. Programnya, aplikasinya, kalau sudah bisa buka Open Sesame, bisa membuka dokumen yang tadi saya masukkan di chat. Kapingkan silakan. Bentar Nu, tadi kan baru sampai tugasnya membuat kita hari ini kita demo mau mencoba membuat Simon test itu ya, Simon task. Ya. Ada ininya nggak tadi berapa kondisi atau? Oh iya. Kita nggak akan buat, saya yang akan buat. Jadi kirain kita suruh tinggal buat. lihat kan. Oke, kita lihat aja ya. Oke, thank you. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan, tapi kalau mau sambil coba nggak apa-apa. Gitu. Jadi produk akhirnya sudah saya masukkan di chat. Jadi kalau sudah install Open Sesame sudah bisa buka si file yang saya masukkan di chat tadi. Boleh nanya dikit nggak yang tadi si eksperimen yang tadi kamu buat? Ya. Yang tombol F dan J up. Itu tuh ada time-nya nggak sih? Jadi kalau misalnya kita lambat mencet tombolnya, dia akan berespon dia akan memunculkan tertentu atau apa gitu nggak sih? Yang panah-panah tadi itu? Kita akan memprogram. Kalau tadi kalau yang saat ini saya program, kalau dia tidak ditekan tombolnya, setelah 2 detik dia akan maju sendiri. Tapi kita juga bisa misalnya program dia untuk wait sampai partisipannya menekan sesuatu. Nah ini biasanya saya tidak sarankan. Iya, lama banget ya. Oke, kalau begitu. Thank you. Begitu. Nah nanti akan ada informasi ini jawabannya benar atau salah, dia butuh waktu responnya berapa lama dan seterusnya. Yep. Thank you ya. Oke. Far dan jauh. Sekarang mungkin saya akan buka saja Open Sesame. Nah ini jadi bingung sendiri, sebentar. Kalau saya ngelengok-lengok, jangan bingung, karena ini saya biar ngatur supaya tidak. Oke. Nah ini kalau rekan-rekan membuka si Open Sesame, tampilan utamanya itu seperti ini. Jadi ada tulisan welcome. Nah, ini adalah si sketchpad yang tadi saya bilang. Kalau sekarang kita play dengan tanda play yang besar ini, rekan-rekan bisa coba sendiri juga. Atau gini deh, saya akan share seluruh layar aja. Biar nanti kelihatan juga. Kalau ini quick run, jadi datanya tidak akan masuk dengan nomor partisipan tertentu. Mana dia? Oke. Agak lambat. Kelihatan ada layar hitam di tengah layar saya ya? Kelihatan. Jadi dia hanya memperlihatkan si sketchpad yang satu-satunya itu tadi. Sebenarnya tugasnya Open Sesame itu saja. Dia memperlihatkan sesuatu, tapi yang kemudian membuat ini menjadi bisa kita gunakan untuk eksperimen adalah kita juga bisa mengatur apa yang akan diperlihatkan dan berapa kali dia akan diperlihatkan dan kita rekam responnya seperti apa. Gitu. Sebelum mulai eksperimen, biasanya ada beberapa settings kita bisa namakan. Gitu. Kita bisa namakan eksperimennya. Lalu kita bisa set resolusi layarnya. Untuk eksperimen online, saya sarankan kita set resolusi layarnya yang kecil. Karena
kita tidak tahu partisipan itu layarnya sebesar apa. Kalau kita set resolusinya terlalu besar, nanti bisa saja ketika dia di play terpotong untuk partisipan yang layarnya kecil. Lalu ada set kanvasnya ini, si sketchpad-nya ini mau belakangnya hitam, depannya putih, hurufnya putih, atau belakangnya merah, gitu, hurufnya hijau, gitu. Kita bisa set macam-macam warnanya. Standarnya adalah putih di atas hitam. Kenapa demikian? Karena kita mau kontrasnya itu tinggi dan layar itu sebaiknya hitam, karena biasanya kita juga akan instruksikan partisipannya untuk coba eksperimennya di ruang yang gelap supaya kontrasnya itu terlihat. Lalu itu saja settingnya, gitu. Resolusi, foreground, background, kita bisa set fontnya. Biasanya sih saya tidak berubah, dan ukuran fontnya. Begitu. Nah, untuk memperlihatkan si panah-panah tadi, sebenarnya kita butuh beberapa sketchpad. Ada satu sketchpad yang isinya fiksasi, dan ada satu sketchpad yang isinya si anak panah tadi. Nah, karena kita punya beberapa sketchpad yang akan diperlihatkan bersama-sama, kita butuh komponen yang namanya sequence. Jadi ini adalah main sequence-nya, main eksperimennya. Kita tambahkan satu sequence lagi di sini. Kita sebut sebagai misalnya trial sequence. Jadi ini satu ronde. Si dua ini saya bisa hapus saja. Saya bisa buang. Trial sequence ini tadi satu ronde terdiri dari dua sketchpad. Fiksasi. Nah, ini saya namakan aja station sketchpad, dan saya berikan satu sketchpad lagi, misalnya arrow sketchpad, katakanlah seperti itu. Fiksasi isinya cuma titik fiksasi aja, jadi kita bisa gambar dengan ambil item fiksasi di sini. Lalu di halaman stimulus ini kita perlu gambar fiksasi dan anak panah. Kita contohkan aja anak panahnya, saya mau yang sebelah ke arah kanan dulu deh. Biar dia kelihatan, saya akan buat dia, nah di sebelah atas ini ada menu untuk mengakses codingnya, script yang dibutuhkan untuk membuat stimulus anak panah ini. Nah, ini kita bisa ubah spesifikasinya. Saya mau anak panahnya proporsional. Lalu saya mau supaya anak panahnya itu terlihat jelas, gitu. Jadi ada warnanya. Misalnya kemudian muncul seperti ini. Mungkin belum sama dengan yang tadi, tapi nggak apa-apa. Yang kedua, kita juga set durasi dari kemunculan dari masing-masing stimulus. Nah, ini durasinya dalam milidetik. Untuk dot, tadi saya set ke 400, gitu. Biasanya nggak lama. Jadi sekitar 2/5 detik. Dan untuk anak panahnya, ini saya set ke 2000. Di file yang saya berikan tadi, kalau rekan-rekan lihat, durasinya ini mungkin nggak 400 dan 2000, tapi kemudian jadi aneh gitu angkanya, 396 dan 1996. Ini nanti saya akan jelaskan juga kenapa angkanya itu sebaiknya tidak kita buat bulat. Ini terkait dengan refresh rate dari monitor. Nah, sudah, sebenarnya yang perlu kita tampilkan ke partisipan ya dua hal ini aja. Jadi kalau kita play lagi, dia akan munculkan satu titik, lalu kemudian panah, setelah 2 detik dia akan hilang. Nah, ini satu trials, kita sudah berhasil membuat satu trials, tapi kita belum mengumpulkan data dan belum membuat kondisi-kondisi eksperimen. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian serunya. Yang pertama, kita mau membuat kondisi-kondisinya.
Sehingga saya akan membuat satu sequence lagi di sini, kita sebut sebagai block sequence. Sequence untuk blok 1. Di blok 1 ini isinya adalah pengulangan berkali-kali untuk stimulus yang ada di blok 1. Jadi saya sebut sebagai blok 1 loop. Nah, ini adalah tabel tempat kita membuat spesifikasi si stimulus yang mau kita tampilkan di layar. Jadi misalnya kita buat untuk anak panah, apakah dia ke arah kiri atau ke arah kanan? Ini setelah saya perhatikan tergantung dari 2 parameter. Ada parameter X1 dan X2. Nah, ini yang kemudian kita ubah-ubah sesuai dengan kita mau anak panahnya ini keluar mengarah ke arah kiri atau mengarah ke arah kanan. Gitu. Biar saya nggak bingung, saya nyontek aja. Nah, ini kita sebut sebagai, nah ini kita buat dari variabel-variabel. Jadi satu kolom adalah satu variabel. Ya, Kak Farah. Mas Wisnu, tadi untuk codingnya, kalau kita bingung misalnya artinya apa, kita bisa nyontek dari mana? Ini Nyontoknya di manualnya, Kak. Jadi ada manual Open Sesame-nya. Dia akan kasih tahu, oh ya untuk model elemen yang teks ini parameternya apa aja. Elemen yang gambar parameternya apa aja. Elemen yang fixation cross parameternya apa aja. Jadi kita tahu apa yang harus diubah. Dan kalau saya pribadi sebenarnya lebih banyak trial and error. Misalnya saya mau buat stimulus bentuknya kotak. Buat aja dulu, gambar aja dulu di sini. Lalu saya bikin ada warnanya biar nggak bingung. Kemudian kita bisa lihat, oke, kotak yang oh ya, ini ada sketchpad ini sudah disesuaikan dengan spesifikasi layar yang kita set di awal. Jadi kita bisa lihat koordinatnya di sisi sebelah sini. Oke, si kotak ini ada di koordinat -320 kali 160. Jadi dia gambarnya itu dari pojok kiri atas ke kanan bawah. Jadi ini minus-minus, yang ini plus-minus, gitu. X positif ya negatif, ini X negatif ya positif, dan ini X ya positif. Sehingga kita bisa lihat di sini, oke, kalau saya mau kotaknya ada di sisi kanan bawah, saya bisa ubah X dan Y-nya ini ke angka positif. Misalnya. Nah, ini parameternya apa saja kita bisa contek di sini, view script. Oke, ini dihapus dulu. Nah, sekarang saya sudah buat 5 jenis variabel untuk satu kali ronde yang akan kita tampilkan di situ. Ada variabel target posisi 1 dan 2. Ini dia akan menentukan panahnya itu akan ke arah kiri, ke arah kanan, dia akan ada di sebelah kanan layar atau di sebelah kiri layar. Angkanya biar saya nggak pusing, saya akan contek dari yang sudah jadi aja. Nah, lalu ada condition-nya. Condition ini apa? Tadi kongruen atau inkongruen. Kalau anak panahnya ke kanan dan dia ada di sebelah kanan, dia ada di sebelah kanan layar juga, maka kondisinya kongruen. Dan sebaliknya. Lalu juga ada respon yang tepat itu seperti apa. Kalau anak panahnya kanan, maka respon yang tepat adalah J.
Tapi kalau anak panahnya ke arah kiri, variabel. Lalu biasanya saya akan tambahkan 2 variabel lain. Pokoknya apapun yang kita tulis di tabel ini akan jadi variabel. Praktis, karena ini bukan latihan. Saya berikan kode 0. Atau misalnya bisa bilang di sini tidak, nggak masalah juga. Yang penting konsisten. Blok, misalnya kita buat, misalnya ini blok 1. Nah ini kondisinya seperti yang di sini ada selain saya dan Kak Farah, ada siapa lagi? Cimun, gitu, yang kemarin untuk kelas psikologi eksperimen, kita buat eksperimen working memory menggunakan Embed, itu tabelnya itu isinya 48 baris. Nah, buat manual di sini repot, jadi biasanya saya juga buat di Excel, tinggal di copy ke sini. Atau bahkan bisa buat di Excel dan kita bisa upload ke sini. Jadi source-nya itu file. Ya, apa? Sorry Mas, cuma mau memastikan aja. Ini dalam pengisian tabel, si Open Sesame ini dia akan otomatis mengenali jenis variabel yang kita masukin apa. Kayak misalnya di kolom 1, kolom 2 itu kan koordinat ya. Tapi kalau misalnya kondisinya saya mau bikin binary 1010 gitu. Dari Nggak mana masalah. sih? Nanti ini akan jadi data yang masuk ke file yang kita kumpulkan aja. Oh, dia otomatis akan kenal bahwa yang saya masukin 10 itu bukan koordinat, tapi Ya. berarti lain. Oh, okay. Tergantung dia akan di pos. Nah, ini kan kita udah punya variabel nih, target position 1 dan position 2. Tetapi kalau saya play sekarang, dia belum berubah. Kenapa? Karena semuanya masih konstan. Di sini bentuknya masih angka-angka semua. Yang perlu kita ubah, ada 2 hal yang perlu kita ubah di sini. Yang pertama, 1, si trial sequence ini sekarang tidak lagi berdiri sendiri, tapi dia jadi bagian dari loop. Yang kedua, si panah ini, dia koordinatnya tidak lagi fix, tetapi kita tentukan sebagai variabel. Kalau kita berikan kurung siku seperti ini, maka dia akan mengenali, oke, sekarang saya tidak lagi merujuk pada teks, tidak merujuk pada huruf, tapi saya merujuk pada variabel. Lihat variabelnya di mana? Di si tabel yang kita buat tadi. Jadi yang dimasukkan nama kolomnya gitu ya, supaya dia mengenali. Ya. Oke. Nah, sekarang panahnya hilang, karena dia tidak tahu sekarang mau ambil data yang mana, karena ada beberapa baris. Nah, lalu setting kedua yang juga penting di sini adalah ordernya. Kita bisa tentukan dia akan fix, sequential, jadi 1 dulu, baru 2, baru 3, baru 4, atau random. Defaultnya adalah random. Jadi secara acak akan ditampilkan, dia akan ngambil 1 baris, 1 persatu secara acak. Nah, sekarang kalau kita play, ini dia akan memperlihatkan 4 panah secara acak, kemudian selesai. Kok ngulang lagi? Begitu. 1 kali aja. Tadi benar 4 kali kan ya? Jadi dia akan memperlihatkan 4 posisi panah yang tadi. Begitu. Nah, tetapi kita belum merekam respon apapun di sini. Nah, untuk itu kita butuh si keyboard response dan logger namanya. Jadi keyboard response ini akan menentukan, oke, kita mau mengumpulkan respon yang bentuknya apa. Misalnya ini kita namakan arrow keyboard response. Dan kita akan log si respon tadi dengan item yang namanya logger.
Nah ini correct response-nya, dia akan mengambil dari variabel yang sudah ada di tabel lagi. Tapi kita harus tentukan di sini, partisipan boleh menekan tombol apa sih, biar ketika eksperimen, ketika dia menekan tombol-tombol yang lain secara sembarangan, program tidak akan secara tidak sengaja merekam itu sebagai respon dari partisipan. Nah, lalu yang kedua adalah timeout-nya. Sekarang durasi, karena ini menjadi satu item, si Sketchpad ini sekarang tidak lagi cuma menampilkan sesuatu tapi mengumpulkan data, kita juga harus men-set dia itu durasinya berapa lama. Nah, ini saya set durasinya 2 detik. Yang ini karena dia akan muncul secara simultan, secara berbarengan dengan keyboard response, ini saya set menjadi 0. Kalau ini tidak di-set di 0, yang terjadi adalah dia akan muncul ini 2 detik dulu, setelah 2 detik baru dia akan nunggu lagi, programnya akan nunggu lagi 2 detik untuk merespon efek uji. Tapi kalau saya set dia jadi 0, dia akan secara otomatis mengambil durasi dari si keyboard response ini. Dan yang paling penting, kita sekarang bisa melog jawaban-jawabannya. Boleh diulang sedikit, Mas? Kenapa tadi diambil 0? Sebentar. Oke, cancel dulu. Sorry. No worries. Oke. Jadi kalau kita mau mengambil informasi tertentu setelah Sketchpad, dia akan berasumsi, si program ini akan berasumsi kalau durasinya itu adalah durasi si keyboardnya. Jadi kalau tadi saya masih set di sini 2000, yang terjadi adalah nih 400 ml pertama dia akan keluarkan anak panah selama 2 detik, lalu setelah anak panahnya keluar 2 detik, dia akan nunggu lagi 2 detik untuk kita memasukkan respon. Nah, yang kita mau adalah ketika dia keluar, dia langsung mulai timernya si keyboard response ini, sehingga dia harus di-set ke 0. Tuh. Sehingga timernya sekarang ada di keyboard response, tidak lagi di Sketchpad. Ya. Begitu. Nah, sekarang ketika muncul panah, saya juga bisa sudah memberikan respon-respon tertentu. Gitu. Dan sekarang sudah ada log file-nya. Yang di saya terlihat di Microsoft. Nah, akan saya buka otomatis menggunakan Microsoft Excel. Begitu. Kita bisa lihat tadi 4 respon saya, rata-rata waktu reaksinya berapa, lalu responnya betul atau salah, karena tadi saya pencetnya sembarang aja. Dan ini trials yang keberapa, ukuran layarnya berapa, dan seterusnya. Semua informasi yang kita butuhkan. Nah, Mas Susanto, aplikasi ini bisa menampung berapa user jika user mengerjakan secara bersama-sama? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi yang sedang saya demokan ini adalah versi offline-nya. Jadi idealnya kita mengumpulkan data eksperimen yang model-model waktu reaksi seperti ini secara offline di lab. Jadi partisipan duduk di depan komputer, ada eksperimenter yang menjelaskan terlebih dahulu tombolnya apa saja dan seterusnya. Dan datanya akan tersimpan offline secara lokal di komputer masing-masing. Versi yang rekan-rekan cobakan tadi ini adalah versi online-nya. Jadi akan ada beberapa proses tambahan yang akan saya perlihatkan juga untuk mengadopsi si versi offline ini ke versi online. Nah, versi online-nya bisa secara paralel banyak sekali user. Jadi tergantung dengan kapasitas vCPU yang kita gunakan di server. Yang saya sedang ajukan ini kapasitasnya cukup besar untuk di angka puluhan atau mungkin bisa sampai ke ratus di saat yang bersamaan. Nah, ini tergantung juga dengan
ukuran datanya. Kalau untuk eksperimen yang sederhana seperti ini, ukuran dan lognya saya batasi. Gitu. Jadi untuk eksperimen yang tadi rekan-rekan cobakan, ini lognya ini tidak sebanyak ini. Saya hanya mengumpulkan variabel-variabel yang ada di tabel saja. Nah ini ukurannya tadi kalau nggak salah adalah 36 kilobyte. Nah, kalau untuk ukuran seperti itu mau berapa ratus sekaligus itu nggak masalah. Tapi kalau nanti eksperimennya yang kita tayangkan bentuknya video dan seterusnya, nah ini yang biasanya makan lebih banyak RAM. Begitu. Nah ini baru saya tunjukkan 4 kali dalam satu blok. Sedangkan tadi saya bilang dalam satu blok itu ada 100 kali. Karena ada 4 kondisi, maka cycles-nya, repetisinya, ini akan saya ulang 25 kali. Nah, ini akan menentukan berapa banyak pengulangan dari konten di tabel ini. Ini kemudian saya bisa copy dan buat menjadi satu blok yang lain lagi. Gitu. Biasanya saya keluarkan dulu ini, lalu ini saya bisa. Nah, copy ada 2 jenis. Kita bisa buat copy link atau tidak link. Jadi kalau link itu artinya itemnya akan sama persis. Kalau unlink, ini berarti itemnya akan ada yang berbeda. Blok 1 dan blok 2 ini berbeda. Jadi saya buat copy satu blok lagi untuk blok 2. Karena isi blok 1 dan blok 2 sama saja, maka saya bisa buat link copy dari si trial sequence yang sama untuk masuk ke blok 2. Begitu. Sudah jadi satu eksperimen. Dan di awal biasanya saya akan buat practice juga. Soalnya saya tambahkan, oh ya ini si blok 2 ini butuh sequence yang berbeda misalnya. Nah, sequence ini menjadi bermanfaat ketika kita misalnya mau menyelipkan instruksi gitu. Di awal blok, di akhir blok, untuk break, untuk mengingatkan kembali tombol-tombolnya apa saja, seterusnya. Lalu ada practice misalnya. Saya buat satu blok lagi di awal, practice sequence gitu. Biasanya selama practice, kita berikan feedback juga. Nah, ini harus diubah ke blok 2. Practice, ini kita buat 2 kali aja gitu. Terus kita buat ini menjadi ya. Isinya sama. Tapi kemudian kita bisa tambahkan feedback dalam bentuk, nah, ini kita tinggal bilang misalnya durasinya setengah detik aja, lalu kita bisa bilang kalau benar. Lalu di sini kita buat juga misalnya salah. Ingat kembali tombol yang tepat. Nah, feedback ini hanya kita munculkan di practice. Sehingga
ada dua hal yang perlu kita atur di sini. Jadi tiap elemen ini akan selalu muncul, tapi kita juga bisa atur supaya kemunculannya ini terkondisi. Misalnya feedback, betul itu cuma bisa muncul kalau tadi ya, kita bisa buat variabel dengan membuat kurung siku. Correct ini sama dengan 1. Sedangkan yang incorrect ini kalau jawabannya salah. Jadi dia layar ini hanya akan muncul practice. Maka saya bilang lagi kondisi adalah practice ini ya jawabannya benar, tapi di kolom variable practice ini jawabannya bukan lagi ya, maka si dua layar ini tidak akan keluar lagi. Begitu. Nah, setelah itu kita tinggal menambahkan instruksi-instruksi. Sejauh ini sudah, apakah cukup jelas? Apakah ada bagian yang terlalu cepat? Karena sebenarnya untuk demo eksperimennya sampai sini. Jadi setelah ini saya akan masuk ke saya perlihatkan datanya dan analisis datanya. Untuk demo eksperimennya, apakah ada pertanyaan dulu sejauh ini? Ya, jadi codingnya itu hanya di bagian-bagian seperti ini. Atau kalau kita ingin membuat variabel yang spesifik, misalnya salah satu eksperimen saya ada yang misalnya waktunya bervariasi respon dia di trial sebelumnya. Jadi saya harus buat satu variabel lagi yang bahwa oke, kamu lalu hitung waktu trial sebelumnya, kalau sekian maka begitu. Jadi Anda gitu misalnya replikasi eksperimen-eksperimen klasik seperti tadi Mas Aryo bilang Erickson-Planker, lalu Stroop test, Posner queuing test, attention network test yang tadi saya tunjukkan untuk mekanisme atensi. Ini kita tidak butuh programming yang terlalu kompleks. Begitu. Oke, kalau sudah cukup jelas untuk eksperimennya, nah, yang tadi pertanyaannya Mas Santo juga, ini kan offline. Bagaimana kita bisa buat jadi versi online? Kita butuh menaruh si eksperimennya ini di server. Nah, sebelum dia bisa ditaruh di server, kita butuh beberapa informasi tentang spesifikasi eksperimennya. Nah, OpenSesame sudah punya compilernya, ada di section yang namanya OS Web. Jadi ada pilihan untuk mengekspor eksperimen ke JATOS, namanya sistem yang akan kita gunakan juga di Linux. Jadi diekspor, nanti setelah diekspor dia akan membuat satu zip file yang bentuknya seperti ini. Jadi ada info mengenai misalnya resolusi layarnya. Lalu yang terpenting lagi adalah OpenSesame ini dibuat menggunakan Python, jadi aplikasinya dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Sedangkan berbagai macam jenis hal yang kita lakukan online itu biasanya dibuat dengan bahasa pemrograman JavaScript dan misalnya ditampilkan dengan HTML dan CSS namanya. Jadi perlu ada translatornya dulu. Ini compiler untuk translator. Dia cuma bilang bahwa, hey, ini ada script Python yang kamu juga bisa mainkan di browser di HTML menggunakan misalnya translasi seperti ini dan seperti itu. Jadi kita tidak perlu tahu di balik layarnya seperti apa. Ini CSS ini lebih banyak untuk display. Kalau sudah dibundle seperti itu, kita bisa masukkan ke dalam di server. Nah, ini saya numpang saat ini di servernya ESCOP. ESCOP itu European Society for Cognitive
psychologist. Dan si tugas assignment-nya yang sudah dimasukkan ke dalam sini, saya bisa buat dalam bentuk tadi link, generate link di sini. Ini yang tadi saya bagikan ke teman-teman. Nah, ketika rekan-rekan mengakses link tersebut, maka datanya akan masuk ke saya. Nah, ini yang nanti proses yang akan kita kerjakan bersama-sama juga di jurusan. Kita bisa lihat di sini ada beberapa orang yang mencoba, yang berhasil sampai selesai. Ada yang gagal, misalnya karena tadi browsernya tidak compatible, fontnya tidak ada, gitu, seperti kasusnya Mbak Suti. Ada yang sudah selesai, gitu. Ada yang sudah mulai tapi belum selesai, dan seterusnya. Nah, kalau saya tarik datanya, untuk yang sudah selesai saja, bentuknya seperti ini. Nah, ini lagi-lagi banyak sekali informasi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Seperti jenis browsernya. Semuanya pakai Mozilla, oke. Lalu ada yang penting di sini adalah study result ID. Ini adalah ID anonymous yang akan dibuat secara otomatis. Jadi satu partisipan, ingat dia 200 ronde, maka tiap partisipan akan punya 200 baris. Kita lihat di sini, si 1515 ini akan punya 200 baris. Nah, ini sudah berubah ke 8513. Ini partisipan yang berbeda lagi. Lalu ada, ini practice atau bukan practice? Response time-nya, itu waktu reaksi untuk tiap ronde. Reaksinya akurat atau tidak akurat. Dan seterusnya. Nah, data yang sudah dikompilasi seperti ini, sayangnya saat ini belum bisa langsung dianalisis menggunakan JSP. Jadi perlu dibuat ke dalam versi yang lebih compact dulu. Nah, saya biasanya menggunakan R. Jadi ini data yang tadi. Kita bisa buat juga misalnya di versi yang di sini. Saya mau hanya kolom-kolom yang penting saja. Untuk R jangan khawatir dulu. Jadi sementara pelan-pelan kita akan coba perkenalkan R juga ke rekan-rekan di jurusan. Tapi sementara saya akan buatkan skrip model-model seperti ini untuk membantu analisis data untuk skrip-skrip eksperimen klasik yang akan dibuatkan lab untuk teman-teman coba begitu. Ya. Begitu. Dan seperti yang rekan-rekan lihat, saya pun tidak selalu hafal dengan sintaks-sintaksnya. Jadi tidak perlu khawatir.
Nah, ini misalnya kalau saya simpan data yang penting-penting saja. Jadi kita nggak bingung dengan informasi-informasi lain yang tidak terlalu penting. Gitu. Lalu kita bisa lihat akurasi untuk tiap partisipan, untuk tiap kondisi. Jadi kita bisa hitung rata-rata untuk tiap partisipan berdasarkan kondisi dan nama partisipan. Ini karena ada 6 partisipan tadi yang saya kumpulkan yang sudah selesai ketika saya tadi utak-utik sementara rekan-rekan menjawab, akan ada 12 baris karena ada 2 kondisi, kongruen dan tidak kongruen. Kita bisa langsung coba di sini untuk analisis. Lalu kita buat di tes misalnya apakah waktu reaksinya berbeda antara yang kondisi kongruen dengan kongruen. Menjadi ini bukan. Nah, ini ternyata perbedaannya signifikan. Kalau kita lihat apakah betul misalnya kondisi yang kongruen itu akurasinya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat betul ternyata kondisi yang kongruen akurasinya lebih tinggi dari yang inkongruen. Dan ini perbedaannya signifikan dengan 6 partisipan. Nah, lalu yang kedua yang juga menarik adalah waktu reaksi. Tapi sebelum kita analisis perbedaan waktu reaksi, saya memperlihatkan dulu kalau kurvanya itu kurva yang Julin positif. Jadi tadi ya, ada waktu maksimalnya 2000 mili-detik dan ada waktu minimal. Sehingga akan ada sedikit waktu reaksi yang cukup panjang. Nah, ini kalau nggak kita batasi ini bisa buntutnya bisa lebih panjang lagi, 10.000 mili-detik itu, nunggu 10 detik sebelum dia merespon. Dan ada waktu reaksi yang sangat singkat. Nah, ini biasanya kita tidak biasanya ini terjadi karena kecelakaan gitu ya. Jadi secara tidak disengaja. Misalnya kalau kita mau lihat yang waktu reaksinya di bawah 200 deh. Ini ada berapa? Oh, cuma satu row. Tapi yang di bawah 300 misalnya. Oke, ada 8 row. Nah, ini biasanya terjadi karena nggak sengaja terlalu cepat menekan padahal stimulusnya belum muncul. Terutama yang di bawah 200 ini. Dan juga ada yang terlalu panjang waktu reaksinya. Nah, ini saya lihat misalnya di bawah 1.500 nih sangat sedikit. Dan ini biasanya berarti dia kita sebut sebagai omission error. Jadi gagal bereaksi sebelum waktunya habis. Nah, ini biasanya kita tidak mau libatkan dalam analisis. Jadi kita filter si data-data seperti itu. Yang responsnya di bawah 200 atau yang responsnya ini di atas 1.500. Ini tidak kita tentukan di akhir seperti ini ya. Biasanya kita sudah tentukan di awal oleh penelitinya. Jadi enggak yang oke saya lihat kurvanya dulu terus saya potong. Ini saya memberikan contoh buruk sebenarnya. Tapi yang biasa kita lakukan adalah di awal kita sudah tentukan cut off-nya itu berapa. Misalnya di bawah 200 dan di atas 2 standar deviasi dari waktu reaksi rata-rata tidak akan diperhitungkan untuk analisis. Di atas dong, di atas 200 diambil. Atau dia di bawah. Pantas aneh.
Oke. Gitu. Nah, ini kita sekarang bisa bandingkan juga seperti tadi. Ini bedanya juga signifikan. Jadi waktu reaksi untuk walaupun nama kolomnya masih asimin. Waktu reaksi untuk yang inkongruen, ini bedanya dengan inkongruen itu 50 milidetik. Ini kecil, 50 milidetik itu seper 200, seper 20 dari seper 20 detik. Tetapi untuk respon psikofisiologis ini bedanya signifikan, bahkan dengan 6 partisipan. Begitu kira-kira rekan-rekan? Nggak kelihatan. Oke, ini perlu pakai loop ya, Mbak Esther. Begitu kira-kira rekan-rekan untuk yang bisa saya perlihatkan hari ini. Jadi ini sistem yang akan kita pelan-pelan siapkan di Lab Psikologi BINUS di tahun ini. Dan jika rekan-rekan tertarik untuk membuat penelitian dengan model-model desain penelitian yang seperti ini, bulan Maret rekan-rekan saya akan undang kembali untuk ikut workshop-nya yang lebih komprehensif bersama Sebastian Matteau yang adalah developer dari si OpenSesame. Jadi dia akan seperti tadi mulai dari memprogram eksperimen, desain eksperimen dulu, lalu memprogram eksperimen, mengumpulkan data sampai ke analisis datanya. Begitu. Ini ternyata bisa selesai sebelum waktunya. Semoga tidak terlalu terburu-buru. Dan kita masih punya sekitar 15 menit, jika rekan-rekan ada yang masih ingin didiskusikan atau ditanyakan. No, boleh nanya nggak? Pertanyaannya lucu mungkin. Apa namanya? Thank you sih udah ini kayaknya aku yang kedua kali dengerin kamu tuh, sama satu lagi Ngadiman dulu ya, pertama kali ya. Ingat Oh nggak? iya, pas aku Nah, di situ aku bisa install tuh si Open Sesame ini, cuman laptopnya ganti, yang ini nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Ini sih dari tadi kan aku nyimak nih. Terus tadi kan kamu kan sempat jelasin yang ada Qualtrics, ada Lime Survey gitu-gitu kan. Nah, kalau ini lagi mau nanya aja sih. Kan kami kan lagi riset tentang nostalgia. Nah, memang kalau di jurnal-jurnal yang waktu itu aku pernah jelasin ke kamu, di jurnal-jurnal itu sih nostalgia itu emang sebetulnya eksperimen gitu. Cuman kalau ternyata eksperimennya hanya membedakan manipulasinya doang, jadi misalnya yang satu dikasih nostalgia dalam bentuk lagu seperti yang kami lakukan biasanya, terus satu lagi mungkin bentuk yang lain belum tahu apa atau tidak sama sekali, itu kayaknya pakai Lime Survey doang bisa ya berarti ya? Ya. Jadi nanti untuk penelitian ini tergantung dengan desain, seberapa kompleks desainnya, dan yang penting lagi adalah butuh timing yang akurat atau enggak. Kalau ternyata tidak butuh timing yang akurat, ya pakai Lime Survey aja. Itu desain di Lime Survey kan lebih mudah juga. Tapi kalau nggak butuh timing yang akurat gitu, mungkin kayak eksperimennya Pak Raymond gitu, model decision making, ini mungkin timingnya harus akurat. Jadi lebih baik pakai yang Open Sesame. Tapi berarti artinya kalau kita pakai Lime Survey, kita percaya bahwa dia ngeklik itu gitu. Kita bisa nggak ya ngelihat misalnya dia beneran nggak sih ngeklik? Jadi bisa kita kasih link yang misalnya dia harus dengerin lagu misalnya, kan kita kasih tuh lagunya, dia beneran dengerin. Kalau kemarinnya karena belum berkenalan dengan Lime Survey, waktu kemarin tuh jadi bukan belum berkenalan, sedang berkenalan, tapi harus jalan risetnya. Jadi kita tuh nggak tahu apakah beneran dia tuh
ngeklik link yang kita kasih gitu tuh bisa nggak sih di launcher WA? Yang secara default kita bisa tahu adalah seberapa banyak waktu yang dia habiskan di halaman yang ada link videonya misalnya. Itu secara default kita bisa tahu. Untuk tahu apakah dia klik linknya atau enggak, mungkin ada settingnya, nanti saya bisa lihat juga. Kalaupun nggak ada, sebenarnya Pak, bisa diutak-utik untuk kita misalnya set parameter, oke ini kalau diklik, buat variabel yang kasih tahu kalau dia diklik. Iya, soalnya kan karena online. Lebih kompleks aja. Iya sih, karena lagi online begini kan nggak bisa dikumpulin orangnya kayak kamu bilang tadi yang setting laboratorium gitu kan. Jadi ya sudah kan kita meminta secara mandiri gitu. Solusi sederhana yang lain adalah bikin pertanyaan manipulation check. Oh, oke. Videonya kan ada kontennya apa. Gitu. Apakah kamu lihat di video tadi ada balon yang warnanya merah? Iya, iya. Berdasarkan jawaban itu, kita bisa tahu apakah dia sebenarnya lihat videonya atau enggak. Iya, iya, iya. Oke, thank you ya. Sip, makasih. Ada lagi? Masih meresapi nanya apa, bingung gitu. Atau apakah dari rekan-rekan yang ada di sini sudah pernah misalnya terlibat dalam penelitian yang model seperti ini, baik sebagai partisipan atau sebagai co-author gitu. Dan misalnya punya, saya tahu nih paradigm seperti Erikson Flanker gitu tadi Mas Aryo, ini saya mau coba untuk program di Open Sesame. Angka waktunya nggak bulat karena sorry tadi. Angka waktunya kenapa nggak bulat? Nah, ini terkait dengan refresh rate monitor. Jadi sebagian besar monitor ini refresh rate-nya itu 60 Hz. Artinya dia akan hal yang sekarang tampil di layar ini, dia berganti 60 kali dalam 1 detik. Yang artinya berapa tuh? Sekitar setiap 20 milidetik kita sedang melihat sesuatu yang baru. Otak kita membuat semuanya sinkron, jadi seperti kita lihat TV gitu. Tapi kalau kita buat dengan kamera yang ada speed settingsnya, ya kita bisa lihat misalnya bagaimana komputer ini pixel demi pixel, kalau yang CRT ya, dia menggambar sesuatu di layar. Nah, karena sebagian besar monitor itu 60 Hz, maka kita tidak bisa menampilkan stimulus yang angkanya tidak kelipatan 60. Artinya, kalau dia tidak kelipatan 60, bisa saja sebelum dia selesai digambar, di bagian akhirnya, dia sudah maju ke layar berikutnya. Maju ke trials berikutnya. Jadi kita buat dia angkanya berbeda sedikit, supaya bulat dengan perkalian 60 Hz tadi. Gitu. Untuk eksperimen-eksperimen yang sederhana seperti tadi si Erikson Flanker atau Simon Test dan lain sebagainya, yang jenis stimulusnya ini sangat simple, ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena timingnya akan meleset misalnya 14 milidetik per trial, tapi dia akan konsisten untuk semua trial ya timingnya melesetnya 14 milidetik, yang adalah sangat kecil sehingga tidak terlalu berefek. Tapi kalau kita sudah bicara tentang EEG, kita sambil rekam data EEG juga, dan juga yang resolusinya ini bisa sampai 10.000 Hz. Jadi untuk 1 detik dia mengambil 10.000 data point. Jadi nanti kalau tadi rekan-rekan lihat satu partisipan itu ada 200 data point, kalau nanti per data point ada rekaman EEG-nya lagi, kalikan lagi misalnya tiap trials itu ada berapa kali pengambilan, dan samplingnya itu berapa kali. Jadi bisa saja nanti datanya itu jadi sangat panjang. Misalnya tadi 10.000 Hz diambil per 10.000 detik, 1 detik diambil 10.000 kali, ya berarti di satu partisipan akan ada 10.000 kali berapa trials. Tuh.
Oh ya, implicit association test konsepnya juga sama. Jadi ada trials yang kongruen, tidak kongruen, lalu ada yang pertama biasanya individu dulu, pairing konsep dulu, lalu pairing muatan, baru setelah itu konsep dan muatannya dijadikan satu untuk lihat biasnya seperti apa. Begitu. Begitu. Kalau tidak ada lagi, semoga sesi hari ini cukup menggambarkan apa yang akan kami siapkan di lab. Fasilitas baru yang akan rekan-rekan dapatkan untuk apa ya istilahnya Mas Nanang, menggairahkan penelitian di jurusan psikologi. Jika tertarik untuk detail-detailnya bisa japri saya. Nanti bulan Maret akan ada workshopnya lagi. Untuk sesi yang hari ini mungkin dari saya sekian. Oh iya, jangan lupa foto dulu untuk dokumentasi, dan saya akan laporkan sesi hari ini juga untuk pengembangan diri. Jadi terutama untuk rekan-rekan yang baru, supaya bisa tercatat sebagai poin pengembangan diri juga. Oh, langsung buka kamera semua. Begitu. Saya serahkan ke Prita untuk dokumentasi. Ya, ayo ada yang mau buka kamera lagi? Sudah? Oke. Pak Dedi, Pak Aryo, Pak Wing, Biuni, Purani. Oke, ini aja ya. 1, 2. Sebentar Bapak Ibu. Oke, udah. Oke, terima kasih Prita, terima kasih rekan-rekan semua. Selamat berhari Jumat. Selamat Selamat sore. Thank you banget loh. Terima kasih juga ya teman-teman lab, Prita. Yuk, bye-bye. BTW, Mas Wisnu, nanti trial itu masih bisa dicoba lagi nggak ya? Yang mana? Si linknya sih masih terbuka, jadi silakan aja mau coba lagi. Tapi tadi saya coba lagi, apa tulisannya tadi? Kayak nggak bisa ya? Kayak ada limit time-nya? Enggak ya? Enggak sih harusnya. Nanti dikirim aja screenshotnya ke Japri ke saya, karena saya ada meeting juga jam 4. Oh, oke. Ya, thank you, bye-bye.